Nah, jadi kita tuh mau bahas transistor kan. Jadi transistor tuh ada yang NPN dan PNP. Ini khusus yang BJT ya. Nanti itu transistor tuh ada banyak jenisnya. Ini yang BJT ada dua, nanti ada juga yang FET, ada yang GFET, ada yang MOSFET. Nah, itu makin pusing nanti. Kita bahas ini aja dulu ya. Jadi transistor yang BJT itu bipolar junction transistor itu tuh ada dua ya, transistor NPN dan PNP. Nah, jadi nanti ini transistor yang NPN ini mengontrol, tadi kan udah aku tunjukin video kan. Jadi transistor yang NPN ini mengontrol arus jika arus itu diberikan sebesar 0,7 volt. Jadi nanti arus dan tegangan dari kolektor nih, atau bisa kita kasih VCC, nanti bisa lewat ke dari atas bisa ke kolektor, lewat ke emitter gitu, lalu ke ground. Nanti gini dah, ini lewat, ini juga lewat ke bawah gitu. Nah, sedangkan kalau yang PNP itu arus tuh masuk ke emitter. Kalau ini tadi kan keluar nih, panah ini keluar ke emitter. Nah, kalau PNP itu masuk ke emitter. Nah, tegangan sama arus yang mengontrol itu tuh keluar dari basis. Kalau ini kan tadi masuk ke basis, positif kan. Kalau ini keluar dari basis, berarti negatif 0,7 tegangan tuh agar transistor ini bekerja. Jadi nanti arus sama tegangan VCC dari emitter nih, kalau kita kasih bisa lewat ke dari emitter masuk terus keluar ke kolektor. Itu nanti dia kayak gini lah loopnya itu. Ini lewat, ini lewat gitu. Ini lewat, ini lewat. Dalam posisi on. Kalau posisi off berarti kalau misalnya posisi off kan ini semakin ke min 0,7. Kalau ini on. Kalau semakin off berarti kayak min 0,6, min 0,5, min 0,4, min 0,3. Nanti transistor tuh nggak bisa kerja karena dia tuh nggak sesuai sama dengan kerjanya. Dia harusnya tuh kayak min 0,7, min 0,8, min 0,9, semakin ke arah min 0,7 ke bawah makin aktif transistor nih. Jadi makin besar tegangan sama arus yang mengalir dari emitter masuk ke keluar ke kolektor gitu. Jadi kalau misalnya ini off, nggak bisa mengalir tegangan sama arus dari emitter tuh, nggak bisa ke kolektor, jadi open ya, jadi terbuka. Kalau aku jelasin lebih rinci lagi nanti kalian tuh ke NPN ini nih. Ini kimia nih. Ini negatif. Yang bagian negatif, ini bagian positif, ini bagian negatif yang tapi yang positif kelebihan muatan gitu. Nanti ada hole-hole ini itu ya. Nah, jadi cara bedain transistor NPN dan PNP itu tuh tengok aja yang emitter nih. Nah, yang berpanah-panah nih langsung aja kalian simpulin yang panah-panah nih emitter. Kenapa? Terus emitter nih yang bedain NPN dan PNP-nya apa sih? Kayak yang bilang tadi, kalau yang NPN tuh panahnya tuh keluar dari emitter, kalau yang PNP tuh masuk ke emitter gitu. Nanti ini masuk gitu. Nah, itu yang PNP. Pokoknya kalau kalian mau bedain transistor, cepat aja kan cari panah. Nah, panah, berarti emitternya nih. Berarti yang sisi lainnya itu kolektor. Yang ini nih basisnya. Kalau misalnya sini kan nengok kan. Tengok cari panah. Oh, ini berarti yang emitter nih. Nah, tapi harusnya masuk ke emitter. Berarti ini yang PNP. Sisi lainnya itu jadi kaki kolektor. Yang ini nih jadi basis. Nah, kalau ini kayak yang tadi kan, ini emitter keluar. Berarti ini NPN. Nah, yang ini nih kolektor, yang ini basis gitu. Nah, terus kita lanjut ke percobaan rangkaian yang kita coba untuk TB ya. Oh ya, kesini dulu. Bias-bias transistor tuh ada 4 sebetulnya. Ada 5. Cuman yang biasa kita pakai itu 4. Yang kelima ini rumit lagi, lebih kompleks. Dia nanti pakai 2 transistor, jadi nggak usah kita bahas. Nanti aku kasih PPT nih. Nanti lengkap bias-bias transistor nih. Jadi aku jelasin dulu kan. Jadi transistor bias tetap tuh ada RB dan ada RC. RE yang nggak ada langsung ke ground kan. Ini sebagai VCC atau supply dari transistor. Nanti ini nih yang akan mengalirkan, ini nih yang akan dilewatkan itu. Ini nih sebagai kontrolnya basisnya. Sebagai kontrol, ini nih yang akan lewat dari kolektor ke emitter gitu, VCC nih.
Nah, ini kan ada RB sama RC. Kita tengok ke rangkaian. Nah, ini nih jadikan sebagai RB yang di apa tadi Bapak tuh apa? TB kan. Ini kan kalau kalian lihat kan nggak ada resistor kan yang di kolektor nih. Kenapa gitu? Karena nggak perlu lagi loh ditambah resistor. Soalnya ini udah beban gitu. Resistor sendiri itu kan prinsipnya beban, hambatan beban. Ini nih sebagai bebannya tuh gitu kayak beban load gitu. Anggapnya seperti itu kan. Jadi ini udah lengkap nih, udah rangkaian apa namanya? Udah rangkaian fix bias, bias fix itu, bias tetap. Bisa aja kalian sebutnya kayak gini ngubunginnya gitu. Biar sama kali kayak rangkaian. Ini kan kayak RB, RC gitu. Nih kayak RB, RC, ini VCC ya gitu. Sebetulnya bisa aja, cuman gak usah lagi nanti memperibet. Soalnya itu tuh ya ini aja lah bentuknya, bias-biasnya tuh. Terus gimana sih cara kerja transistor kalau di RC yang diganti relay? Biasanya tuh yang kalau kita simulasiin yang kita gantiin relay itu di kolektor karena prinsip transistor tadi ini yang mengatur sebagai saklar kan. Jadi di kolektor tuh nanti yang kita letak bebannya tuh yang akan dikontrol oleh transistor. Jadi kalau transistor aktif di beban di RC ini nanti yang akan aktif gitu. Kita coba aran aja ya. Nah, tengok nih. Kalau NPN. NPN tuh ini anggap output dari op amp kalian kayak 5 volt atau berapa gitu kan. Masuk ke basis transistor kan. Nah, terus basis transistor tuh kita ukur dengan cara dengan kerja transistor tuh kita ukur dengan cara kita hubungkan positifnya ke sini ke basis, negatifnya ke emitter. Nah, udah di atas 0,7 nih. Berarti transistor on dong. Berarti kayak yang aku bilang tadi, kalau ini sudah bisa ngontrol kan, sudah on, berarti nanti tegangan sama arus dari VCC ini bisa lewat ke kolektor ke emitter. Anggap ini belum ada loh, bisa lewat ke kolektor ke emitter kan kalau on. Nah, karenanya itu tuh nanti dari supply sini nih VCC bisa lewat ke relay. Terus nanti dia masuk ke kolektor, keluar ke emitter. Anggap ini nggak ada supply gitu, kayak cuman gini aja. 0 volt kan. Kenapa ini nih off? Karena eh, tegangan dari sini nih nggak bisa loh mengalir ke emitter, kayak tersangkut di kolektor sini aja. Nah, kalau logika kalian tuh pasti mikir gini, lah ini kan udah positif nih, ini kan udah terhubung nih gitu, kayak ngapa sih kayak langsung aktif aja nggak sih gitu, pasti kalian mikir gitu kan. Nah, kenapa nggak kayak gitu, listrik tuh nggak sesimpel itu. Jadi kalian paham muatan kan, muatan tuh bergerak dari, pokoknya muatan tuh bergerak jika ada beda potensial gitu, ada positif sama negatif gitu. Kayak misalnya di sini ada positif, di sini ada negatif, baru dia bergerak gitu, mengalirkan. Sedangkan ini nih kayak positif sama positif gitu. Kayak ini nih cuman di positif gitu, kayak nggak bergerak, uh, cuman stagnan sini aja, jadi nggak mengalir kan, nggak menggerakin induktor nih. Jadi kita perlu dia tuh agar terhubung ke groundnya ini sebagai negatifnya gitu. Jadi baru dia bisa mengalir ke bawah gini nih, full. Kalau dia tuh udah sesuai dengan kerja tadi tuh. Kalau belum sesuai sama tangan kerja tadi tuh ini kan open. Makanya tegangan tadi tuh nggak bisa lihat ke emitter. Makanya dia tuh kayak di sini aja stuck gitu. Stuck di sini aja tegangannya. Kalau dia close, tegangan kerjanya tuh ada, close circuit atau bisa dibilang short, nanti bisa lewat tegangan di atas nih ke bawah. Konsepnya tuh lebih kurang sama kalau di NPN, tapi yang di sini masalahnya tuh arus tuh yang masuk, arus sama tegangan tuh yang masuk ke emitter, nanti keluar ke kolektor. Kan aku bilang tadi kan, kalau kolektor itu tuh ini kan RB, ini RC. Kolektor kita tuh tadi kita ganti sama ini aja sama relay gitu. Nah, kalau transistor PNP ini nih, dia tuh bekerja kalau arus pengontrolnya itu keluar dari basis gitu. Kayak min 0,7 baru diaktif gitu.
Ini anggap output dari op-amp kalian sebesar minima volt kan. Berarti dia outputnya tuh keluar kan, kayak negatif kan ke sini. Karena dia tadi tuh keluar sebesar 0,7, jadi nanti diukur kan basisnya sini ke positif. Nanti negatif dari voltmeter nih ke emitter. Ini yang emitter tadi kan, ini emitter, ini kolektor kan. Nah, karena ini sudah sesuai dengan kerjanya tuh min 0,7, jadi lewatlah tegangan dari atas nih, lewat dengan sama arus dari atas nih, masuk ke emitter, keluar ke kolektor, lalu lihat ke ground kan, terhubung ya. Sedangkan kalau ini nggak ada atau 0 volt, kayak nggak bekerja deh kan. Makanya tegangan dari sini tuh nyangkut di sini aja gitu, nyangkut di sini aja, nggak lewat ke kolektor gitu, makanya relay ini off. Nah, jadi kalau yang PNP ini semakin mendekati positif tegangan ini kalian nih, kayak kan dia harusnya min 0,7 kan, semakin mendekati positif kayak min 0,6, min 0,5, min 0,4, semakin ke positif lah, nanti off transistor nih. Jadi kalau misalnya kayak min 0,7 semakin ke arah negatif, min 0,7 kayak min 0,8, min 0,9, aktif transistor nih gitu, bisa melewatkan tegangan dari supply, tegangan dari VCC ini masuk ke emitter, keluar ke kolektor. Jadi gitu. Nanti kalau kalian mau lihat-lihat bias-biasnya tuh bisa kalian lihat di PPT ini, nanti aku bagi.